Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Arif Muthohir sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Kebonagung, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, sekaligus mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 0621082561. Setelah ini kami akan menampilkan video pembelajaran untuk uji kinerja PPG PAI Batch 3 tahun 2025. Mari kita simak secara bersama-sama. Bapak dan Ibu, ini kita lihat bersama-sama. Ini adalah halaman depan sekaligus taman yang dimiliki SD Negeri Kebonagung, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Kalau ini adalah ruang atau gedung kelas 6, di sebelahnya lagi ada kelas 5, dan sebelahnya lagi adalah kelas 4, yang nantinya kelas 4 akan saya pakai untuk kegiatan uji kinerja PPG PAI Batch 3 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 4 yang berbahagia, baik laki-laki maupun perempuan. Habis ini kita masuk materi pendidikan agama Islam. Sebelum kita masuk materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang biasanya mimpin doa siapa? Silakan Mas Sedan. Menundukkan kepala. Sudah dimulai. Terima kasih anak-anak kelas 4. Kita sudah tadi mengawali pembelajaran dengan doa Al-Fatihah. Kemudian berikutnya kita sudah membaca surat-surat pendek. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Baik anak-anak kelas 4, sebelum materi kita lakukan atau materi kita pelajari bersama-sama, Pak Arif absen terlebih dahulu. Nanti ketika Pak Arif absen namanya, silakan angkat tangan dan mengungkapkan kata hadir. Pak, bisa dipahami? Ya. Nah, kurang semangat, bisa dipahami? Bisa. Pertama, Adi Nikustasari, Abdurrahman Nafis. Hadir, Pak. Mana? Berikutnya Ahmad
Ahmad Arjuna Kurniawan. Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Ahmad Daniel Arroyan. Ya. Berikutnya Ahmad Gibran Zulian Firmansyah. Ya. Itu adalah absen hari ini dan alhamdulillah hari ini absennya lengkap, tidak ada yang izin. Kita katakan alhamdulillah. Sudah siap semua? Sudah siap pembelajaran hari ini? Sudah apa belum? Kurang semangat, sudah apa belum? Oke, suaranya hebat, suaranya terang, suaranya keras. Semoga ini adalah nanti bisa memberikan semangat kita semua dalam pembelajaran. Mana semangatmu? Tepuk semangat. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Tepatnya adalah pembelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Sekarang Pak Arif ingin tanya sebelum masuk pembelajaran lebih dalam. Apa yang dimaksud dengan balik? Ada yang tahu? Siapa Abron? Menuju dewasa. Bagus. Kemudian ada yang lain? Ada yang lain? Oke. Tadi Mas Abron menjawab menuju dewasa, Pak. Bagus. Berarti dalam diri kita sudah berani menunjukkan, sudah berani mengungkapkan apa yang kita ketahui. Nanti kita akan bahas sama-sama, kita akan jelajahi sama-sama, kita akan telaah sama-sama. Kemudian coba tujuan pembelajarannya apa? Coba Hana, nomor 1, kira-kira apa tujuan pembelajarannya? Menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Kemudian coba yang kedua Mas Daniel, tujuan pembelajaran kita yang kedua apa? Oke, kita close dulu untuk Mas Daniel. Itu namanya penghargaan kepada siswa yang mau menyebutkan apa tujuan pembelajaran hari ini. Yang kedua itu apa? Membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang ketiga coba Najwa, tujuan pembelajaran yang ketiga apa? Membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Oke, mari kita simak bersama-sama di papan tulis. Kita lihat video yang akan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang berbahagia, semoga hari ini kita semua mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku kelas 4 yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki materi atau bab yang keempat. Apa itu? Bab 4 menjelaskan atau menerangkan tentang masa balik. Pada bab 4 ini kita akan membahas sekaligus mengkaji tentang memasuki usia balik. Lebih tepatnya adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Diharapkan pada pembelajaran kali ini anak-anakku kelas 4 dapat memahami bagaimana pengertian dari balik. Yang kedua, anak-anak dapat mengidentifikasi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Pada materi hari ini tentang memahami pengertian balik. Balik sendiri dimaknai sebagai tanda kedewasaan yang meliputi perubahan biologis dan tanggung jawab syariat sebagai seorang muslim.
Sedangkan dalam ilmu fikih, balik berarti sudah mencapai kedewasaan dan dianggap telah dibebani tanggung jawab hukum syariat atau taklif, baik laki-laki maupun perempuan. Pada pemahaman awal ini, anak-anak diharapkan mampu untuk memahami tentang perbedaan tanda kedewasaan maupun balik secara utuh. Pada materi berikutnya adalah mengenai tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Dalam materi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih akan dibagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama adalah mimpi basah bagi laki-laki, yang kedua menstruasi pada perempuan, yang ketiga usia balik yang ditetapkan. Pada poin yang ke-1, mimpi basah bagi laki-laki akan terjadi ketika sudah memasuki masa usia balik, di mana laki-laki pada malam hari akan bermimpi, kemudian pada paginya akan terasa basah, sehingga hal ini dikatakan laki-laki sudah masuk pada usia balik. Yang kedua adalah menstruasi bagi perempuan. Hal ini akan terjadi pada perempuan pada masa usia balik, tepatnya pada usia 9 tahun sampai 10 tahun. Hal ini ditandai dengan adanya darah yang keluar dari rahim seorang perempuan. Sedangkan yang ketiga adalah usia balik yang telah ditetapkan dalam ilmu fikih. Masa balik untuk anak laki-laki adalah 15 tahun dan untuk anak perempuan adalah sekitar 9 sampai 10 tahun. Mari kita fokus kepada video ya. Setelah mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, ada 3 yang telah dijelaskan tadi. Berikutnya, anak-anak diharapkan mampu mengetahui tata cara mandi wajib. Tata cara mandi wajib ini dilakukan ketika anak-anak sudah mengalami dan memasuki masa usia balik, yang mana laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kemudian yang perempuan ditandai dengan keluarnya darah dari rahim seorang perempuan. Jadi mandi wajib ini adalah proses bersuci yang sangat penting bagi setiap muslim, terutama bagi anak-anak yang sudah masuk usia balik. Berikutnya adalah tentang rukun wajib mandi. Dalam rukun wajib mandi, di sini dijelaskan ada 4 tahapan, di mana yang pertama adalah niat. Bagi semua siswa ataupun orang yang dalam keadaan junub, maka ketika mandi, sebelum mandi harus melakukan niat terlebih dahulu. Yang kedua adalah menghilangkan najis. Barangkali di tubuh kita, baik di tangan kita, di kaki kita, atau di sebagian badan kita ada yang najis, maka setelah niat maka harus dibersihkan dulu terlebih dahulu najisnya. Yang berikutnya adalah meratakan air. Air ini harus diratakan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga air yang mengalir mulai dari ujung rambut, kemudian tangan, badan sampai kaki, semua anggota tubuh harus terbasuh semua. Sekarang sudah Farid bentuk kelompok. Nanti tugasnya adalah anak-anak Farid kasih lembar kerja peserta didik yang sifatnya kelompok. Nanti setiap kelompok, baik dari kelompok 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5, harus mau berkontribusi. Nah, Farid bagikan lembar kerja peserta didik. Nah, berikutnya kelompok 2. Angkat tangan. Kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Mana kelompok 3? Angkat tangan. Sekarang mana kelompok 4? Kelompok 5 angkat tangan. Anak-anak baik kelompok 1, 2, 3, 4, 5 semuanya diperhatikan.
Sudah mendapat LKPD kelompok? Ya. Di situ ada namanya tabel yang harus diisi. Tanda-tanda balik. Satu sebelah samping kanannya ada kolom untuk tanda balik untuk laki-laki, yang sebelah kanannya tanda balik untuk perempuan. Silakan dicari, boleh melihat video dari apa yang telah Pak Arif sampaikan melalui monitor tadi, ataupun bisa melalui buku paket yang sudah ada di tangan anak-anak sekalian. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dikerjakan. Baik, untuk kelompok 1 kira-kira sudah selesai semua Pak belum tugasnya? Belum. Sudah sampai berapa persen tugasnya? Setelah Pak Arif lihat sepertinya sudah masuk pada ini anak-anak sudah 70 sampai 80%. Artinya tinggal sedikit lagi nanti tugas bisa diselesaikan. Kita lihat ada tugas yang telah dikasih atau dikerjakan anak-anak berikut. Untuk yang tugas anak laki-laki sudah, untuk anak tanda usia perempuan sudah, tinggal menambah sedikit aja. Ini kategori sudah hampir selesai. Bahwasanya pembelajaran hari ini adalah untuk menemukan beberapa hal terkait pembelajaran tanda-tanda balik menurut ilmu PG. Kemudian kita lihat untuk tugas dari kelompok 2 ini saya kira hampir selesai. Sudah 80 sampai 90%. Artinya tinggal sedikit lagi, tinggal butuh waktu sedikit lagi kemudian diselesaikan. Kalaupun nanti ada beberapa kesulitan bisa ditanyakan sama Pak Arif. Ini ya. Ini adalah untuk kelompok 3. Nanti di kelompok 3 ini tentu sudah mengerjakan LKPD kelompok, lembar kerja peserta didik yang sifatnya kelompok. Kita lihat di tugasnya. Tugasnya ini hampir selesai, sudah 60 sampai 70% pengerjaan. Sehingga tinggal sedikit pengerjaan lagi yang nanti setiap proses pengerjaan membutuhkan kerjasama di antara satu tim kelompok. Artinya yang laki-laki harus mau menyumbangkan ide, yang perempuan juga begitu, harus berkomunikasi dengan baik. Contoh ini adalah lembar kerja peserta didik untuk kelas 4. Ketika kita lihat ini sudah hampir penuh, artinya sudah selesai. Kalaupun nanti belum selesai, hanya sedikit revisi atau penambahan materi-materi yang perlu disisipkan dalam tugas yang telah diberikan. Sehingga apa? Materi ini nanti paling tidak bisa mengembangkan pengetahuan anak-anak sekalian. Ini harapannya adalah LKPD sudah dikerjakan dengan maksimal. Ini contoh LKPD-nya yang sudah dikerjakan. Saya kira pengerjaannya sudah selesai, hampir semuanya sudah terisi dengan baik. Yang mana pengerjaannya ini tentu melibatkan banyak siswa, mulai dari siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Setiap kelompok harus mempresentasikan dari pengerjaan kelompok yang telah dilakukan. Bisa dipahami? Oke. Sekarang saya panggil dulu kelompok 1. Silakan maju ke depan. Berikutnya dibacakan Mbak Vina. Kemudian agak keras Mbak Vina. Halo. Oke, selanjutnya Mas Gibran dibacakan. Yang keras Mas Gibran. Yang keras ya. Sekarang gantian Mas Diko. Apa intinya? Ketika anak-anak menjelaskan,
di sini Pak Arif akan memberikan form penilaian. Jadi setiap kelompok yang sudah maju ke depan akan Pak Arif nilai sesuai dengan keterampilan dan kerjasama dalam melaksanakan tugas. Semuanya saya kira sudah bagus untuk kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Kelompok 2 bisa mempresentasikan hasilnya. Diperhatikan kelompok agak keras ya. Berikutnya, Mbak Nesa. Kemudian Nana. Oke, yang lain diperhatikan ya nanti biar pengetahuannya menambah ya. Nah, berikutnya Mbak Nana. Nah, Mas Arjun. Yang terakhir tadi. Baca. Nah, oke, itu adalah hasil dari kelompok 2 yang telah dipresentasikan. Hasilnya adalah baik dan sangat baik. Kita kasih aplaus bersama untuk kelompok 2 yang berkenan tampil. Tanda balik bagi laki-laki. Yang keras. Nah, berikutnya Mas Alvaro kayak Pak Arif, yang keras dan tegas ya. Bawahnya. Nah, kayak Mas Alvaro bagus. Berikutnya Mbak Ina. Berikutnya Mbak April, tinggal dibaca. Mas Asri, bawahnya. Untuk kelompok 3 sudah tampil, kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Untuk masa. Nah, berikutnya sapinya.
Baik anak-anak kelas 4, kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan tema apa tadi temanya? Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Kita sudah mempelajari apa makna balik tadi? Telah menuju dewasa. Kemudian kalau perempuan masa baliknya atau tanda baliknya pada usia berapa? 9 sampai 10. Dan maksimal usia balik anak laki-laki adalah 15. Kira-kira pelajaran yang dapat kita petik hari ini apa? Balik. Tentang balik. Kedua apa? Ilmu fikih. Berikutnya apa lagi? Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Berikutnya apa? Oke, masa-masa atau keadaan di mana orang itu dalam keadaan balik. Berarti kita sudah mempelajari banyak apa sedikit? Banyak. Semua bisa dipahami dengan baik? Sudah. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan memberikan manfaat bagi kita semua. Jika ada hal-hal yang belum bisa dipahami, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Bisa dipahami anak-anak? Kurang semangat bisa dipahami? Sekarang terakhir, sebelum pulang nanti jaga kesehatan karena waktunya kemarau. Banyak minum air putih dan makan teratur dan makan yang bergizi. Yang biasanya mimpin doa siapa? Silakan memimpin doa pulang Mas Tegar. Berhati-hati di jalan, jangan mampir kemana-mana, langsung pulang. Bisa dipahami? Pak Arif akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.